Halo Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi esen.id. Kali ini kita akan membahas salah satu materi sosiologi yang berjudul penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Apa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang? Mari kita simak video berikut ini. Oke Sobat Esen, jadi yang dimaksud dengan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, kita sering melihat perilaku orang-orang yang misalkan, apa sih contohnya perilaku menyimpang? Banyak sekali ya, yang sering kita lihat misalkan mencuri, merampok, ya, membunuh. Nah, apakah perilaku tersebut disukai oleh masyarakat? Tentunya tidak. Kenapa tidak disukai? Karena itu adalah perilaku yang merusak, yang dapat merugikan orang lain. Nah, makanya dalam sosiologi disebut dengan perilaku menyimpang. Oke, kita tulis dulu. Pengertian dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, jadi yang dikatakan perilaku menyimpang karena perilaku yang merugikan orang lain tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun norma-norma aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, makanya dikatakan menyimpang atau perilaku menyimpang. Nah, dalam materi perilaku menyimpang ini, dia itu memiliki yang namanya ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri dari perilaku menyimpang? Jadi, ada berapa ciri-ciri perilaku menyimpang? Nah, ciri-ciri perilaku menyimpang yang pertama ya, yaitu suatu perilaku menyimpang itu dapat didefinisikan. Maksudnya apa? Suatu perilaku menyimpang dapat didefinisikan. Misalkan, kan kita nggak boleh menjudge semua perilaku manusia itu menyimpang. Nggak bisa ya. Kapan sebuah perilaku dikatakan menyimpang? Ketika perilaku tersebut itu melawan ya dari aturan-aturan, melawan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Makanya untuk suatu perilaku bisa kita katakan menyimpang ketika dia berlawanan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat ya. Oke, itu dikatakan perilaku menyimpang itu harus kita definisikan dulu. Bentuk perilaku yang seperti apa yang bisa kita katakan menyimpang. Kemudian yang kedua, suatu penyimpangan itu adalah ada penyimpangan yang dapat diterima dan juga ada penyimpangan yang ditolak gitu ya. Penyimpangan dapat diterima maupun ada penyimpangan yang ditolak. Oke, Sobat Esen bisa nggak menyebutkan misalkan apa sih contoh bentuk penyimpangan tapi bisa diterima oleh masyarakat? Nah, misalkan kita contohkan bentuk penyimpangan tapi bisa diterima. Misalkan kita contohkan seperti kalau sekarang misalkan ada yang namanya zaman emansipasi wanita ya, wanita karir dan sebagainya. Nah, sebelumnya kalau masyarakat terdahulu, kalau yang namanya perempuan itu kan pasti kegiatannya apa sih? Menjaga keluarga atau di rumah, nggak boleh sekolah gitu kan. Nah, nggak boleh keluar rumah dan sebagainya. Nah, tapi sekarang ada yang namanya emansipasi wanita. Nah, di mana seorang wanita sekarang udah yang namanya kesetaraan gender ya. Udah bisa bekerja di luar, mencari nafkah dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa
adanya perubahan pola nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dulu nilai masyarakat terhadap perilaku perempuan itu seperti apa, dan sekarang berubah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bentuk penyimpangan, tapi penyimpangan yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Nah, misalkan kita contohkan, seorang perempuan misalkan, kalau misalkan dia nggak bisa nyari nafkah, gimana makannya gitu ya. Nah, makanya dia terpaksa harus bekerja. Nah, itu bentuk penyimpangan tapi masih bisa diterima oleh masyarakat. Makanya bisa dikatakan bentuk penyimpangan dapat diterima. Dan juga ada yang ditolak. Nah, penyimpangan yang ditolak itu penyimpangan yang seperti apa? Yang memang tidak bisa diterima. Ya, misalkan seperti mencuri, membunuh, merampok, atau korupsi, dan sebagainya. Nah, itu ditolak. Oke ya, itu yang kedua, penyimpangan dapat diterima ataupun ada yang ditolak. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah suatu penyimpangan itu bersifat relatif dan bersifat mutlak. Apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan yang bersifat relatif? Relatif itu berarti tergantung siapa yang menilai suatu perbuatan itu, ya. Terkadang ada yang orang melakukan suatu perbuatan, menurut orang ini, oh itu bagus, menurut orang lain, oh itu jelek. Nah, contohnya misalkan perilaku seperti apa? Mungkin Sobat Esen, misalkan di dalam satu ruangan lagi belajar, sering nggak melihat ada teman kalian yang suka nyontek, ya? Nah, menurut orang yang suka nyontek, menurut dia itu nyontek itu bagus atau enggak sih? Bisa jadi bagus-bagus saja, karena dia suka nyontek. Nah, itu bukan nyontek menurut dia, tapi kerjasama dan sebagainya. Nah, itu bagi situ kan, nyontek menurut dia bagus. Tapi belum tentu menurut orang lain, karena nyontek itu suatu perbuatan yang tidak bagus. Nah, makanya itu dikatakan relatif. Penyimpangan ada juga tergantung siapa yang menilai perilaku tersebut. Dan juga ada yang mutlak. Nah, yang mutlak itu emang sama ya seperti ditolak yang emang tidak bisa dimaafkan. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya yaitu sebuah penyimpangan itu bersifat pelanggaran ya, atau perilaku pelanggaran terhadap budaya nyata dengan budaya ideal ya. Pelanggaran terhadap budaya nyata dengan budaya ideal. Maksudnya apa ya? Mungkin kita sering melakukan suatu kegiatan, suatu aktivitas karena ada aturan-aturan yang mengatur perilaku kita tadi. Ya, terkadang kita melakukan suatu perbuatan itu bukan karena kemauan kita, bukan karena keinginan kita. Nah, tapi kita terpaksa mengikuti aturan tersebut. Nah, itu bisa dikatakan pelanggaran terhadap budaya nyata dengan budaya ideal. Misalkan kita contohkan, aturan berlalu lintas. Nah, aturan berlalu lintas itu kalau menurut kita gimana? Bagus atau tidak? Nah, ada yang bagus, ada yang mungkin menurut sebagian orang, ngapain sih harus ngikutin lampu merah dan sebagainya. Nah, tapi menurut orang, lampu merah itu juga berfungsi untuk mengurangi kecelakaan. Nah, jadi terkadang kita melakukan aturan, melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu aktivitas, itu tidak sesuai dengan hati kita. Tapi karena keterpaksaan. Nah, makanya dengan melakukan suatu aktivitas karena keterpaksaan itu bisa dikatakan adanya bentuk penyimpangan ya terhadap budaya nyata ya dengan budaya ideal. Karena kita melakukan sesuatu hal bukan keinginan sendiri, tapi ada yang mengatur. Oke, itu adalah ciri-ciri yang keempat. Sekarang kita ke ciri-ciri selanjutnya. Sebuah penyimpangan itu ada yang bersifat adaptif. Nah, atau adaptif itu bisa dikatakan menyesuaikan ya. Menyesuaikan tempat. Nah, contohnya apa? Suatu penyimpangan yang bersifat adaptif atau menyesuaikan. Nah, kita contohkan nih. Misalkan budaya kita Indonesia ya, budaya kita Indonesia, kalau melihat orang yang
suka pacaran di depan umum. Gimana sih pandangan orang masyarakat di sekitarnya? Pasti jelek, nggak bagus, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau misalkan hal yang sama berada di negara-negara barat, ya, apakah sama dengan pandangan orang kita Indonesia? Pasti berbeda. Mungkin menurut mereka orang pacaran depan umum biasa saja, tidak menjadi suatu masalah. Tapi kalau budaya kita itu menjadi suatu masalah, sesuatu hal yang tidak bagus, tidak baik dilakukan di depan umum. Nah, makanya sebuah penyimpangan ada juga bersifat adaptif, menyesuaikan tempat di mana perilaku itu terjadi. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari ciri-ciri perilaku menyimpang. Dapat didefinisikan, penyimpangan ada yang diterima bisa ditolak, atau penyimpangan yang bersifat relatif, tergantung siapa yang menilai suatu perilaku. Ada pelanggaran terhadap budaya nyata dengan budaya ideal. Kita melakukan sesuatu tindakan bukan keinginan kita sendiri tapi karena paksaan. Dan juga ada adaptif, menyesuaikan tempat di mana kita berada. Oke Sobat Esen, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Nah, pasti seseorang melakukan suatu penyimpangan itu pasti ada sebabnya ya. Nah, kira-kira apa sih penyebab seseorang bisa melakukan penyimpangan? Oke, kita tulis dulu. Nah, faktor penyebab perilaku menyimpang atau bisa juga dikatakan teori ya, teori penyimpangan sosial. Jadi ada beberapa faktor penyimpangan sosial. Yang pertama, faktor yang pertama itu adalah karena adanya sosialisasi tidak sempurna. Nah, apa yang dikatakan dengan sosialisasi tidak sempurna? Nah, kalau kita lihat kata dasarnya sosialisasi ya. Nah, kita udah mempelajari sosialisasi. Sosialisasi adanya proses penanaman nilai dan norma kepada individu. Di mana nilai-nilai dan norma tersebut itu yang sifatnya bagus-bagus ya, yang baik-baik. Nah, tetapi di sini seorang individu tidak mendapatkan, tidak menemukan atau tidak mempelajari nilai-nilai dan norma yang bagus gitu ya di dalam masyarakat, atau terutama sekali ini bisa ada di dalam keluarga. Berarti seorang anak dia itu tidak mendapatkan nilai-nilai norma-norma yang bagus di dalam keluarga. Kan sosialisasi utama adalah keluarga. Nah, itu dikatakan dengan sosialisasi tidak sempurna. Ketika seorang anak tidak mendapatkan nilai-nilai norma-norma yang bagus di dalam suatu masyarakat atau yang terutama sekali keluarga, itu dikatakan sosialisasi tidak sempurna. Kemudian, kalau misalkan seorang anak tidak mendapatkan nilai norma-norma yang bagus dalam keluarga, otomatis ketika dia udah mengenal teman-temannya, dunia luar, pasti dia akan mencari teman-teman yang sama seperti dia. Misalkan kalau dia suka bandel, suka melakukan hal-hal yang negatif, kejahatan. Nah, pasti dia ketika udah mengenal temannya pasti bakalan mencari teman yang sama seperti dia, sejalur gitu ya. Nah, dalam proses itu bisa mengalami yang namanya differential association. Differential association. Nah, apa yang dimaksud dengan differential association? Yaitu pergaulan berbeda. Pergaulan berbeda dari kebiasaan masyarakat pada umumnya. Atau dalam differential association itu mengalami yang namanya seorang individu proses belajar berperilaku menyimpang. Nah,
Seseorang belajar berperilaku menyimpang. Nah, di sini terjadi komunikasi yang intens, terjadi pembelajaran yang intens terhadap suatu perilaku yang menyimpang. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu menyimpang, itu kan belajar dulu. Misalkan contohnya, ingin mencuri, pasti dia belajar dulu nih, gimana cara mencuri yang bagus, misalkan, agar tidak ketahuan orang lain, ya. Nah, itu berada di dalam differential association. Disinilah terjadinya proses belajar berperilaku menyimpang. Terjadinya interaksi yang intens dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang tadi. Nah, setelah individu tadi udah belajar nih gimana cara melakukan penyimpangan dan sebagainya, pasti dalam keseharian dia, dalam prakteknya dia, dalam perilaku dia sehari-hari, pasti melakukan penyimpangan. Nah, ketika penyimpangan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, setiap hari, setiap saat, sehingga perilaku tersebut udah melekat dalam dirinya, udah membudaya dalam kehidupannya, itu disebut dengan subkebudayaan menyimpang. Subkebudayaan menyimpang. Jadi yang dikatakan subkebudayaan menyimpang di mana seorang anak melakukan suatu perilaku menyimpang itu udah menjadi suatu kebiasaan, ya. Jadi individu yang melakukan sebuah kejahatan yang udah menjadi kebiasaan, udah mendarah daging lah istilahnya, ya, dalam perilaku dia sehari-hari melakukan penyimpangan. Itu disebut dengan subkebudayaan menyimpang. Nah, dari semua ini bisa dikatakan kenapa sih mereka bisa melakukan penyimpangan? Nah, itu bisa disebabkan oleh faktor anomi, ya. Nah, ada yang tahu nggak anomi itu apa, ya? Kalau kita istilahkan, A itu artinya tidak, nomi artinya aturan, ya. Nah, ini artinya tidak, nomi artinya aturan. Jadi kalau kita artikan adalah tidak ada aturan. Nah, maksudnya di sini bukan enggak ada aturan sama sekali, bukan, ya. Tetapi aturan yang ada itu udah mulai yang namanya kabur, ya. Masyarakat tidak terlalu takut lagi dengan aturan yang ada. Nah, bisa dikatakan kekaburan suatu norma, ya. Kekaburan suatu norma. Nah, norma yang lama itu sudah tidak terlalu ditakuti lagi, sedangkan norma yang baru itu belum terbentuk. Nah, jadi masyarakat bisa dikatakan hilang pegangan, ya, terhadap aturan-aturan yang kuat. Nah, bisa kita contohkan, contohnya apa nih? Kita sering melihat banyak nggak sih orang yang korupsi? Pasti banyak. Banyak orang yang melakukan kejahatan? Pasti banyak. Tapi banyak juga nggak aturan tentang korupsi? Banyak juga. Banyak nggak aturan tentang kejahatan? Banyak juga. Tapi kenapa orang semakin suka melakukan kejahatan? Gitu, ya. Aturan korupsi banyak sekali, tapi kenapa makin banyak orang yang suka korupsi? Nah, itu bisa dikatakan bahwa dia itu nggak takut lagi dengan aturan yang ada. Gitu. Aturan-aturan yang ada itu tidak membuat efek jera kepada si pelaku penyimpangan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai anomi. Kaburnya suatu norma sehingga masyarakat nggak takut lagi dengan aturan yang ada. Oke, ya. Kemudian selanjutnya, suatu penyimpangan bisa terjadi karena adanya labeling. Nah, labeling ini bisa dikatakan pemberian stimulus, ya. Pemberian stimulus, ya, atau cap, ya, atau cap, atau bisa juga label, ya, label kepada seseorang yang melakukan penyimpangan. Terkadang suatu penyimpangan itu bisa terjadi karena label, ya. Misalkan kita contohkan tadi di dalam suatu ruangan, ya, ada teman yang suka nyontek. Misalkan dia baru pertama kali nyontek nih, ketahuan. Dia pertama kali nyontek, ketahuan. Akhirnya teman-teman yang di sekitarnya menyebut dia sebagai apa? Tukang nyontek, ya. Nah, ketika disebutin dia sebagai tukang nyontek, malu nggak kalau pertama kali? Ya pasti malu, gitu, ya. Tapi kelamaan misalkan setiap hari dia dibilang, tukang nyontek, besok lagi tukang nyontek. Dari rasa tersebut memunculkan ketebalan, ya.
cap tersebut itu sudah tebal dalam diri seseorang yang tukang nyontek tadi. Sehingga lama-kelamaan dia sudah biasa saja, udah kebal dengan istilah tukang nyontek. Nah, jadi kalau besok-besok dia melakukan penyontekan lagi, mau nyontek lagi, udah biasa aja, nggak perlu ada rasa takut lagi ya, dan sebagainya. Itu karena awalnya pemberian label atau cap dari teman-teman dia, sehingga menjadi kebal, lama-kelamaan dia udah seperti biasanya gitu ya ketika melakukan penyimpangan. Kalau misalkan kita contohkan lain, orang yang ketahuan mencuri ya, kemudian masuk penjara. Kalau bagi seseorang kalau baru dialaminya pertama kali, itu pasti ada rasa apa ya? Saya nanti gimana ya di dalam masyarakat, masih dianggap atau enggak. Tapi lama-kelamaan biasa aja ya. Ketika keluar misalkan dibilang mantan tahanan dan sebagainya, kita biasa aja gitu. Itu karena adanya label atau stimulus atau cap yang diberikan masyarakat, lama-kelamaan orang itu menjadi seperti biasa saja untuk melakukan suatu penyimpangan. Nah, ini adalah beberapa dari faktor penyebab perilaku menyimpang. Ada sosialisasi tidak sempurna, seseorang tidak mendapatkan nilai dan norma yang bagus, terutama dari keluarga, sehingga dia mencari teman ya yang berperilaku menyimpang, sehingga terjadi proses belajar untuk perilaku menyimpang yang seterusnya. Kemudian ada subbudaya menyimpang, di mana perilaku menyimpang itu sudah membudaya dalam diri dia. Kemudian bisa ada anomi karena dia tidak takut lagi dengan aturan yang ada, dan juga ada labeling. Ya, suatu penyimpangan yang disebabkan karena label dari masyarakat atau teman-teman sekitar. Oke, semoga sahabat Ensen bisa memahaminya. Oke Sobat Ensen, demikianlah penjelasan tentang materi perilaku menyimpang mengenai pengertian, ciri-ciri, maupun faktor pendorong terjadinya perilaku menyimpang. Sampai jumpa di video-video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi Ensen.id. Salam pintar! Sekian Sobat Ensen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Ensen juga bisa mengunjungi Ensen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Ensen, salam pintar!